Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas film Peninsula yang menjadi sequel dari film Train to Busan yang rilis tahun 2016. Masih disutradarai oleh Yoon Sang-ho, film ini akan menceritakan kondisi Korea setelah 4 tahun diteror oleh wabah zombie. So, kita langsung saja bahas Peninsula. Diceritakan saat virus zombie mulai meneror seantero Korea dan memakan banyak korban, para warga pun berbondong-bondong melakukan eksodus atau keluar dari Korea. Di mana kita akan berfokus pada seorang marinir bernama Jung Sok yang sedang membawa kakak perempuan, keponakan, dan kakak iparnya yang bernama Min Chul untuk pergi ke pelabuhan untuk bisa segera meninggalkan Korea dengan menggunakan kapal evakuasi. Di tengah perjalanan, mereka sempat dicegat oleh sebuah keluarga yang terus memohon agar Jung Sok bisa memberi tumpangan pada mereka untuk pergi ke pelabuhan. Tapi karena khawatir mereka telah terinfeksi, Jung Sok terpaksa mengabaikan mereka. Singkat cerita, saat sudah di dalam kapal, Jung Sok harus segera meninggalkan kakak dan keponakannya untuk melapor ke atasannya. Sedangkan Min Chul tengah mengambil makanan untuk anak dan istrinya. Sialnya di ruangan yang sama dengan yang ditempati oleh kakak dan keponakan Jung Sok, ada satu orang yang ternyata telah terinfeksi virus zombie dan langsung menyerang orang-orang yang ada di sana, termasuk keponakan Jung Sok. Di sisi lain, Jung Sok pun akhirnya mendapatkan laporan tentang hal itu. Dia pun langsung bergegas, di mana dia harus menghadapi seorang zombie sebelum akhirnya dia menemukan keponakannya yang sudah terinfeksi. Dia begitu sedih dan terpukul, apalagi sang kakak yang tidak mau dia bawa pergi karena merasa dunianya telah runtuh melihat kondisi anaknya yang sekarang. Jung Sok pun terpaksa meninggalkan mereka berdua sembari menahan Min Chul yang terus memaksa untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Sementara itu kapal yang harusnya menuju ke Jepang tiba-tiba malah dialihkan menuju ke Hong Kong, dan tragedi mengerikan yang telah memakan banyak korban itu tentu membuat semenanjung Korea kini dibanjiri simpati dari seluruh dunia. So how long before the Korean government owned the Korean Peninsula? That's right. And people were evacuated there. 4 tahun kemudian, meski berhasil keluar dari Korea, Jung Sok, Min Chul, dan warga Korea lain yang menetap di Hong Kong kerap kali mendapatkan perlakuan rasis dari warga lokal yang beranggapan jika mereka adalah sumber dari virus zombie yang telah banyak memakan korban. Kehidupan Jung Sok juga semakin sulit karena Min Chul yang sering bermasalah dengan kelompok gangster yang ada di sana. Di mana saat itu, si bos gangster memberikan tawaran kepada Jung Sok dan Min Chul untuk melakukan misi menyelundup ke Korea untuk membawa sebuah truk yang berisi uang $20 juta, dan sebagai imbalannya Min Chul akan terbebas dari masalah yang terkait dengan geng mereka, ditambah masing-masing akan diberi bagian yang cukup besar saat berhasil membawa uang itu. As long as we keep paying them, the ships go in, the ships go out. You want us to go back in there? $2.5 million per head. The neighboring countries around the peninsula. Awalnya Jung Sok menolak dan enggan melakukannya, tapi melihat Min Chul yang sangat ingin untuk mendapatkan uang itu agar bisa merubah kehidupannya yang begitu menyedihkan di Hong Kong, pada akhirnya Jung Sok mau untuk menjalankan misi yang sangat mematikan itu, di mana mereka berangkat dengan menggunakan kapal ilegal untuk menuju ke Korea. Sementara itu, selain Jung Sok dan Min Chul, ada juga 2 orang lainnya yang akan menjadi bagian dari tim. Kita sebut saja mereka Bugong dan Park. Lalu sebelum sampai di Korea, pihak gangster memberikan 2 telepon satelit yang kemudian dipegang oleh Min Chul dan Park, di mana telepon itu bisa mereka gunakan untuk menghubungi gangster saat mereka sudah di pelabuhan dan mendapatkan uangnya. 이번에 끝나면 안 볼사니까. Sesampainya di Korea yang kondisinya sudah sangat kacau, mereka segera memperbaiki sebuah mobil yang bisa mereka gunakan. Singkat cerita, saat mulai memasuki kota mereka menemukan sebuah truk yang mungkin berisi uangnya. Jung Sok pun langsung turun seorang diri untuk memeriksanya, tapi ternyata itu bukan truk yang dimaksud. Jung Sok malah menemukan sebuah bangunan berkaca yang disesaki oleh zombie. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan akhirnya menemukan truk yang mereka cari. Namun begitu Jung Sok, Min Chul, dan Park sedang memeriksa truk tersebut, mereka seperti diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Keadaan kemudian mulai kacau saat sopir truk yang dikira sudah mati tiba-tiba menyerang Min Chul, yang kemudian tak sengaja menekan tombol klakson yang langsung memancing para zombie muncul dan langsung menyerang mereka. Beruntung sebagai seorang mantan marinir yang sangat ahli menggunakan senapan, Jung Sok bisa mengulur waktu sehingga mereka berempat bisa lolos dari zombie dengan membawa truk tersebut.
Sayangnya saat sudah mendekati pelabuhan, mereka tiba-tiba ditembaki dengan menggunakan flare yang tentu membuat para zombie terpancing ke arah mereka dan akhirnya membuat mereka mengalami kecelakaan. Bugong pun tewas di tempat, sementara Park, Min-chul, dan Jung-sok harus mati-matian selamat dari kerumunan zombie. Sebelum akhirnya, Jung-sok diselamatkan oleh seorang gadis kecil bernama Jun yang sangat ahli mengendarai mobil, di mana saat itu Jun bersama dengan adiknya yang bernama Eugene. Dan ternyata mereka berdua adalah orang yang mengawasi Jung-sok sebelumnya. Di sisi lain, Min-chul ternyata masih bisa selamat karena masih sempat bersembunyi di dalam truk uang. Hingga sebuah mobil yang dipenuhi lampu muncul, yang langsung membuat zombie-zombie terpancing untuk mengikutinya. Dan tak lama setelah itu, sejumlah orang bersenjata muncul mendekati truk. Mereka lah yang dikenal sebagai Unit 631. Sementara itu, Park yang memohon untuk diselamatkan oleh mereka malah langsung dibunuh oleh Sersan Hwang yang merupakan pentolan dari Unit 631. Setelah itu, Unit 631 langsung membawa truk pergi tanpa mengetahui ada Min-chul dan uang yang sangat banyak di dalamnya. Kembali lagi pada Jung-sok yang terlihat dibawa ke rumah Jun, di mana selain Eugene, dia tinggal bersama dengan kakeknya yang sudah kehilangan kewarasan dan juga ibunya yang bernama Min-jung. Di mana saat Jung-sok melihat wajah Min-jung, dia langsung teringat jika Min-jung adalah wanita dari keluarga yang meminta tolong padanya saat perjalanan menuju ke pelabuhan ketika akan meninggalkan Korea 4 tahun yang lalu. Mengingat saat itu Jung-sok memilih untuk meninggalkan mereka, hal tersebut tentu membuatnya menanggung rasa bersalah sampai saat ini. Tapi saat itu, dia masih menutupi hal tersebut. Jung-sok pun kemudian memberitahu jika dia datang dari Hong Kong dengan menggunakan kapal ilegal dan kemungkinan rekan-rekannya juga sudah tewas saat insiden sebelumnya. Sementara Min-jung juga menjelaskan jika yang menyerang kelompok Jung-sok adalah Unit 631 yang pada awalnya adalah para tentara yang ditugaskan untuk mengevakuasi warga saat virus zombie mulai mewabah 4 tahun yang lalu. Namun mereka akhirnya menyerah dan mulai menggila karena selama bertahun-tahun tidak ada yang datang untuk menjawab sinyal bantuan yang mereka kirim. Min-jung sendiri cukup mengenal Unit 631 karena dia sempat tinggal di markas mereka. 지금은 모든 걸 다 포기하고 너희들도 원래 거기 있었던 거. 탈출하기 전까지는 거기서 생활했었어요. 군인 놈들은 뭐야? 631 부대라는 애들인데요. Di sisi lain, Unit 631 akhirnya sampai di markas. Sersan Wang kemudian meminta pada pelayan Kim, yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas gudang makanan, untuk menyiapkan makanan enak untuk dirinya, yang sudah berhasil membawa truk ke markas. Tapi pelayan Kim langsung menolaknya karena persediaan makanan yang sudah menipis. Hal itu jelas membuat Sersan Wang jengkel dan beranggapan jika pelayan Kim sedang berusaha menjilat pimpinan. Sebelum akhirnya perhatiannya teralih pada anak buahnya yang berhasil menemukan Min-chul yang ada di dalam truk. Mereka semua kemudian langsung menyeret Min-chul ke dalam markas. Sedangkan pelayan Kim yang memeriksa isi truk akhirnya menemukan uang yang ada di sana. Dia pun segera melaporkannya pada pimpinan Unit 631. Dia adalah Kapten Seo yang tentu sangat tertarik dengan temuan uang yang sangat banyak itu. 아 그런 거 받는 사람 아니라니까. 이거 엄청나게 많던데. 소리 지르고 잘난 척에 의세대 달러 돈 어디다 가져간다고 그렇게 가지고 있었을까 몰라. Kembali lagi pada Jung-sok, ia memberitahu pada Min-jung jika pada truk yang kemungkinan sudah berada di markas Unit 631 terdapat telepon satelit yang seharusnya timnya gunakan untuk menghubungi para gangster yang akan menjemput mereka di pelabuhan saat berhasil membawa truknya. Setelah mendapatkan informasi itu, Min-jung berencana untuk menyelinap ke markas Unit 631 dan merebut truk beserta telepon satelitnya agar dia dan keluarganya bisa segera keluar dari Korea. 좀 자도 해주면 출발하자. 무장한 군인이 지키고 있는 트럭을 빼내겠다. Sementara itu, Kapten Seo juga akhirnya menemukan telepon satelit, di mana saat sedang mencoba untuk menggunakannya, dia berhasil terhubung dengan para gangster, yang ternyata tidak peduli sama sekali siapa yang akan membawa truknya, karena yang paling penting bagi mereka adalah bisa mendapatkan uang yang mereka incar. Hal itu membuat Kapten Seo berencana untuk melarikan diri dari Korea tanpa memberitahu lainnya, selain pelayan Kim yang memang sedari tadi bersamanya. Setelah itu, Kapten Seo dan juga pelayan Kim segera mengatur rencana untuk bisa mengelabui Sersan Wang dan juga Unit 631 lainnya. 내가 황중사가 한눈 팔 곳을 지금 그깟 좀비들이 문제입니까? 예? Di sisi lain, para pasukan Unit 631 yang memang sudah gila malah menjadikan Min-chul sebagai pemain dari pertandingan ala-ala gladiator. Hanya saja di sini Min-chul dan para pemain lainnya harus menghadapi para zombie yang sudah seperti mainan bagi mereka. Beruntung Min-chul bisa bertahan sampai waktu pertandingan selesai.
Kembali lagi pada Jung Sok yang terbangun dari tidurnya setelah memimpikan hari saat dia meninggalkan Minjung dan anaknya yang membuat dia sangat merasa bersalah. Setelahnya dia mendengar si kakek yang terus bergumam jika temannya yang dia sebut sebagai Mayor Chen akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan karena terus dihantui oleh rasa bersalah, Jung Sok pun menemui Minjung dan akhirnya memberitahu kejadian 4 tahun yang lalu. Mengejutkannya, Minjung tidak terlalu kaget saat mengetahuinya karena ternyata sebelum mobil Jung Sok melewatinya sudah ada 31 mobil sebelumnya yang tidak mau untuk menolong dia dan keluarganya. 부대 탈출할 때 가져온 무기들이에요. 처음에 저 차가 우리 살려주겠지. Singkat cerita, begitu matahari terbenam dan setelah mereka selesai menyiapkan senjata dan juga keperluan lainnya, mereka berlima langsung berangkat dengan menggunakan mobil. Lalu saat sudah sampai di dekat markas unit 631, Minjung berpesan agar Jun, Eugene, dan kakek tetap di mobil. Sedangkan dia dan juga Jung Sok akan keluar. Minjung juga meminta agar Jun bisa melarikan diri bersama lainnya bila nanti keadaan menjadi tak terkendali. Jung Sok dan Minjung langsung menyelinap melalui pintu rahasia dan langsung melumpuhkan para penjaga, sementara Kapten Seo mulai melakukan siasatnya, di mana tiba-tiba dia berdiri di tengah arena gladiator dan meminta semua orang untuk berpesta dan menggelar pertandingan gladiator zombie sepuas mungkin. Tak lupa, dia juga membagikan banyak makanan pada para bawahannya. Tapi ternyata hal itu tidak cukup untuk mengelabui Sersan Wang, yang malah langsung menemui Kapten Seo di ruangannya. Tapi dengan tipu muslihatnya dan juga pelayan Kim, Kapten Seo akhirnya bisa mengelabui Sersan Wang dan membuatnya pergi meninggalkan ruangannya. Di saat yang sama, Jung Sok dan Minjung akhirnya menemukan truknya. Sialnya, telepon satelit yang sebelumnya dibawa oleh Park ternyata sudah hancur. Lalu saat pelayan Kim sampai di sana, mereka langsung mengancamnya. Dan dari pelayan Kim, mereka akhirnya tahu jika telepon satelit yang satunya dipegang oleh Kapten Seo, di mana telepon satelit itu sebelumnya dibawa oleh Minchul yang saat ini sedang dipermainkan di arena gladiator. Jung Sok pun langsung bergegas memasuki markas unit 631 untuk menyelamatkan Minchul. Sedangkan Minjung harus berhadapan dengan Kapten Seo yang juga sudah sampai di sana dan akhirnya dia berhasil mendapatkan telepon satelitnya. Sementara Jung Sok juga langsung menembaki unit 631 dan zombie-zombie yang ada di arena. Dan begitu menemukan Minchul, dia langsung meledakkan bom asap sehingga mereka bisa melarikan diri dari arena. Tak berhenti sampai di situ, Jung Sok dan Minchul juga harus menghadapi kepungan sejumlah zombie dan pasukan unit 631 yang terus berusaha menangkap mereka. Hingga saat Jung Sok tengah terdesak oleh zombie, Minchul akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat senjata dan langsung menembaki unit 631 yang terus menyerang mereka. Naasnya Minchul akhirnya tewas saat terkena tembakan dari Sersan Wang. Jung Sok yang melihatnya begitu marah, mengingat Minchul adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Jung Sok pun langsung menembaki pasukan unit 631 tanpa menyadari dari belakang, Sersan Wang sudah membidiknya. Beruntung Minjung datang tepat waktu untuk menolongnya, dan meski berat, Jung Sok akhirnya pergi dari sana. Sersan Wang dan pasukannya juga langsung mengejar mereka setelah berhasil lolos dari para zombie. Sedangkan Kapten Seo juga bisa kembali bangun dan malah langsung menembak pelayan Kim. Sementara itu Jung Sok dan Minjung mengalami kesulitan saat truk dihadang oleh puluhan zombie. Sebelum akhirnya Jun dengan mobilnya datang untuk membantu mereka. Sementara si kakek langsung menembakkan petasan untuk bisa menggiring zombie-zombie itu ke arah lain. Sehingga truk yang dikendarai oleh Minjung dan Jung Sok bisa kembali melaju. Setelah itu mereka masih harus menghadapi Sersan Wang dan anak buahnya yang masih sangat gigih untuk menangkap mereka. Dan karena tak kunjung berhasil menghentikan Minjung dan Jung Sok, Sersan Wang akhirnya memerintahkan pada para anak buahnya untuk menyalakan lampu-lampu yang sangat terang yang mereka bawa di mobilnya untuk bisa membuat para zombie berbondong-bondong menghadang truk dan juga mobil Jun. Tak tinggal diam saja, Jung Sok sebisa mungkin menembaki lampu, sedangkan Jun juga menggunakan kehebatannya dalam mengemudi. Dan setelah cukup kesulitan, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan satu persatu mobil musuh yang kini hanya menyisakan mobil dari Sersan Wang.
Kemudian saat melintasi sebuah jalan, Jung Sok teringat pada sebuah bangunan berkaca yang disesaki zombie yang sempat dia temukan saat baru sampai di Korea. Dia pun langsung meminta Min Jung untuk mendekati bangunan itu agar dia bisa menembaki kacanya sehingga para zombie bisa keluar dan akhirnya bisa menghentikan Sersan Wang yang terus membututi mereka. Lalu saat sudah mendekati pelabuhan, Min Jung menyerahkan telepon satelit pada Jung Sok agar bisa menghubungi para gangster untuk segera menjemput mereka. Namun tak lama setelah itu, sebuah mobil tiba-tiba menabrak mobil Jun. Mobil itu sendiri ternyata dikendarai oleh Kapten Seo. Ia langsung menyandra Jun. Min Jung dan Jung Sok juga tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawa Jun bisa terancam. Dari arah lain, Eugene menggunakan mobil mainannya berhasil mengejutkan Kapten Seo yang akhirnya bisa membuat Jun terlepas. Namun Kapten Seo malah refleks menembak ke arah Eugene. Si kakek pun segera sigap untuk pasang badan dan membuat dia akhirnya terkena tembakan. Kapten Seo juga berhasil menembak kaki Min Jung dan langsung bergegas menaiki truk untuk menuju ke kapal. Naasnya begitu masuk ke dalam kapal, bukannya diselamatkan, gangster Hong Kong malah langsung menembaki Kapten Seo hingga membuatnya sekarat. Karena memang dari awal mereka ingin menguasai uang tersebut. Namun sebelum Kapten Seo tewas, dia sempat membuat truk mundur dan membuat pintu kapal terbuka yang akhirnya bisa membuat para zombie masuk dan langsung memangsa orang-orang yang ada di dalamnya. Sementara itu kakek juga akhirnya tewas dan membuat Min Jung dan anak-anaknya begitu terpukul dan sangat sedih. Tak lama setelah itu, sebuah keajaiban muncul saat sebuah helikopter PBB tiba-tiba melintas tak jauh dari posisi mereka sekarang. Jun dan Eugene langsung mengambil petasan dan menggunakannya untuk memberi sinyal pada helikopter. Sedangkan Min Jung yang sudah terluka memohon agar Jung Sok bisa menjaga anak-anaknya, sedangkan dia akan melindungi mereka dari belakang. Jung Sok pun segera menggendong Eugene dan bersama dengan Jun, mereka terus berlari mengejar helikopter yang akan segera mendarat. Sementara itu, untuk melindungi anak-anaknya, Min Jung terus menembaki para zombie yang mulai bermunculan karena pagi mulai tiba, sambil terus tertatih dan menahan rasa sakit dari lukanya. Min Jung kemudian masuk ke sebuah truk dan langsung membunyikan klakson untuk bisa memancing zombie. Dan satu hal lagi yang menjadi keajaiban adalah fakta jika salah satu petugas PBB yang datang menyelamatkan mereka ternyata bernama Jen, yang merupakan nama yang selalu disebut oleh kakek. Saat itu Jun meminta agar Jen bisa menyelamatkan ibunya, sementara Min Jung sendiri terlihat sudah bersiap untuk mengakhiri hidupnya daripada dia harus berubah menjadi zombie. Jung Sok yang tak tega melihat Jun dan Eugene jika harus kehilangan ibunya, ditambah dia tak bisa tinggal diam saja karena hal itu bisa membuatnya menyesal seumur hidup. Jung Sok pun langsung melepaskan tembakan, ditambah teriakan John yang berhasil membuat Min Jung mengurungkan niatnya dan bisa kembali melawan para zombie. Dan dengan dibantu oleh Jung Sok, Min Jung akhirnya bisa selamat dan kembali bersama anak-anaknya. Walaupun Min Jung harus dirawat karena luka tembak di kakinya, namun pada akhirnya mereka berempat bisa keluar dari semenanjung Korea dan bisa memulai kehidupan baru mereka. Dan film pun selesai. 괜찮을 거래. Don't worry. Should be okay. Train to Busan Prison Peninsula secara visual, CGI, dan production design bisa dibilang lebih baik. Sayangnya untuk ceritanya sendiri tidak lebih bagus dari film pertamanya, dimana di film ini teror dari para zombie tidak bisa semengerikan seperti yang ada di film pertama. Film ini malah lebih menampilkan perseteruan di antara manusia itu sendiri, ditambah dengan banyaknya adegan kejar-kejaran dengan mobil, menjadikan film ini malah lebih mirip dengan film-film Fast and Furious yang ditambahkan zombie sebagai pelengkapnya saja. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.